Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan adik sana RRI Net dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi di obrolan budaya, ruang santai tapi penuh makna. Kita bakal ngobrolin tentang budaya dengan lebih dekat dan juga kekinian. Kenapa kekinian? Karena tema kita pada kali ini adalah ruang karya, Gen Z dan juga musik tradisi. Di mana kita akan ngobrol tentang budaya, bagaimana sih cara Gen Z melihat dan memandang musik tradisi itu sendiri. Mungkin dari sebagian orang, kalau mendengar musik tradisi, itu terdengar kuno atau jadul. Karena, ya musik tradisi ya tradisional. Karena sekarang lebih banyak terpapar oleh hal-hal yang pop, musik pop misalnya seperti itu. Oleh karena itu kita untuk membicarakan ngobrol tentang hal ini, kita akan ngobrol dengan dua narasumber yang sudah ada bersama saya. Ada Bang Megi Donald Saputra dan juga Bang Andika Nugraha Saputra. Apa kabar abang-abang? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sana acara ini disiarkan di Pro 4 RRI Bengkulu dan juga radio visual RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Baik, langsung saja kita mulai Bang Megi dan Bang Nika. Kabar baik alhamdulillah tadi ya? Alhamdulillah baik. Tidak batuk-batuk dikit tidak? Tidak. Alhamdulillah. Boleh ceritakan sedikit sih Bang? Cak manusia awalnya abang kok tertarik dengan musik, khususnya di musik tradisionalnya dari Bang Megi. Baik, perkenalkan saya Megi, saya sebagai seniman. Jadi awal mula di terjun dunia musik itu sangat unik Bang. Awalnya saya dulu di dunia motor. Oh motor awalnya? Di balap motor, awalnya di balap motor. Nah, kok bisa tiba-tiba banting setir ke ini nih Bang? Iya, ke musik. Almarhum ayah. Almarhum ayah. Dia kan di pemerintahan Dinas Kebudayaan Kota. Oh. Jadi almarhum ini kan punya anak. Anaknya ini di kesehatan semua. Kesehatan semua? Ya, nggak ada di bidang ngikuti alur si almarhum di musik atau seni budaya. Jadi pas betulan saya anak yang sering nemenin ayah waktu menghembus napas terakhir di rumah sakit. Almarhum nitip pesan. Amanah. Apa tuh pesannya Bang? Untuk saya mengikuti jejak almarhum. Jadi di situ saya berpikir kan dari motor ke musik. Jangankan mengenal musik Bang, main gitar aja belum bisa dulu tuh. Umur berapa tuh Bang? Udah lepas SMA Bang. Udah lepas SMA? Udah lepas SMA, jadi berpikir kan gimana caranya kan. Ya, karena amanah kan, biar almarhum katakan dulu kan, biar ada pesan itu kan harus dilaksanakan kan. Jadi ya, keputusan itu awalnya berat Bang, berat ninggali dunia motor ke musik. Jadi semua aset-aset motor, dulu kan saya di balap race. Jadi saya jual semua, punya bisikan Bang, bisikan nggak tahu dari mana, saya harus ke Jakarta Bang. Harus ke Jakarta? Ya. Ngapain tuh Bang? Itu ke Taman Mini. Ke Taman Mini. Karena setahu saya di Taman Mini itu wadahnya seni musik, tari, teater, semua lengkap. Dari Sabang sampai Merauke. Saya nekat aja deh Bang. Nekat ke Jakarta. Sampai Taman Mini saya nggak tahu berhubungan dengan siapa. Karena nggak ada yang kenal kan. Jadi nekat aja datang dulu? Nekat aja datang. Singgahlah ke Anjungan Bengkulu. Saya komunikasi dengan pihak Anjungan Bengkulu, saya dari daerah. Alhamdulillah mereka welcome. Welcome, saya belajar situ. Ternyata benar dari berbagai dunia musik, tari, baik Indonesia maupun luar negeri, di situ lengkap Bang. Terus orang-orangnya seniman situ ramah, terus sopan santun, ngajari. Nggak nyampe 1 tahun tuh, Alhamdulillah saya udah dapat itu semua. Terus saya pikir sudah dapat kan modal. Ilmunya itu ya Bang? Iya, ilmu cara bermain alat musik. Selama di situ saya memahami main alat musik itu.
Dia pulang ke Bengkulu bang. Pulang ke Bengkulu. Pas pulang Bengkulu, berpikir lagi. Kita kalau belajar soal musik, pasti buka sanggar kan. Membutuhkan sarana prasarana yang lengkap. Iya, betul itu, Bang. Wah, tantangan lagi bang. Pikir lagi kan. Sedangkan 1 dol aja lumayan harganya kan. Sekitar 2 jutaan kan. Berarti cukup terkendala dengan biaya Iya, berarti ya, Bang? biaya kan. Pikir lagi setidaknya 50 juta cabai itu kan. Belum lagi legalitas segala macam. Dia nggak tahu bang, saya diarahin lagi sama 1 orang. Iya, dari passion tuh nggak meyakinkan bang. Nggak tahu datang dari mana, mengarahkan untuk buat sesuatu, nanti diteruskan, kirim ke pusat. Saya pikir itu main-main bang. Main, saya pasanglah pelang sanggar, bikinlah akta, kirimlah proposal. Ternyata tembus bang. Tembus. Dibantu dari Kementerian Kebudayaan itu 100 juta. Waduh, lumayan besar itu ya, Bang? Alhamdulillah bang. Dari situlah saya melengkapi semua alat, Alat dan lain-lain ya, Bang? baju, semua ada ya. Udah bang, udah lengkap nih. Namanya manusia kan pasti ada lagi. Tinggal lagi player bang. Mikir kan, alat sudah lengkap. Pemainnya mana Pemainnya nih? nggak ada. Pemusik mana, penari mana? Di situ coba masuk ke sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah-sekolah, coba Ngajukan ke sekolah-sekolah ngaju. tuh ya, Bang? Ngajari anak sekolah dulu. Ngajari? Ngajari. Oh, iya. Dapatlah itu anak-anak itu waktu di SMP Muhammadiyah Kampung Bali. Itu anak-anak Muhammadiyah itu awal saya masuk tuh luar biasa bang. Antusiasnya. Bukan antusias ya bang. Apa tuh? Sifat Sifat perilakunya. perilaku. Itu di luar dugaan bang. Saya pikir dia sekolah bawa tas itu isinya buku kan. Ternyata enggak bang. Minuman. Minum. Astagfirullah. Dari situ saya rangkul kan. Coba masuk ke dunia mereka kan. Curhat mereka kan. Ternyata ya kembali lagi ke rumah kan. Dia itu enggak dapat kasih sayang di Kasih rumah. sayang. Di rumah tuh ribut terus kan. Jadi dia kepikiran kan. Stres. Jadi saya rangkul. Saya bina, alhamdulillah mereka semangat kan. Dapatlah di situ 12 orang bang. 12 orang. 12 orang. Jadi awalnya dari situ mulai sudah ada izin, sudah dapat izin tadi ya, Iya. Bang? Yang awalnya nekat. Dan juga akhirnya dapat player pemain alat musiknya dari Muhammadiyah. Iya, dari Muhammadiyah. Dan sampai sekarang masih jalan ya, Bang? Alhamdulillah di sana ada salah satu anak tuh almarhum Dang Leman. Jadi almarhum Salah Dang satu Leman, seniman iya. Bengkulu juga Dang Leman ya, Bang? Jadi almarhum Dang Leman ini nggak nyangka anaknya yang si bungsu ini melihat di panggung festival batik waktu itu. Nggak nyangka anaknya, karena almarhum susah untuk bawa anaknya ngikut dunia seni. Jadi lagi main tuh bang di atas festival batik tuh, bertangisan bang almarhum tuh kan, mengucapkan terima kasih. Dari situlah tekad saya bang, bahwasannya seni musik tradisi itu bukan hanya sekedar bermain, tapi kekeluargaan bang. Ada juga rasa cinta di Ya, dalamnya ya, Bang? di Oke. sana. Jadi berjalan, alhamdulillah sudah membawa musik tradisi ini, Bengkulu ini memperkenalkan ke berbagai daerah. Ke berbagai daerah. Oke, itu tadi salah satu cerita awal Bang Megi ya, Bang? Iya. Nah, kalau Bang Dika sendiri gimana nih, Bang? Awal ceritanya bisa jatuh cinta nih dengan musik, khususnya di musik tradisi juga. Sebenarnya cerita kami ini sejalan sebenarnya. Sejalan ya, Cuman beda land dikit. Dulu kan awalnya memang sama dengan almarhum ayah juga, sering ikut tabot. Kan masih kecil, Masih suka kecil ya, nonton Bang? festival kan. Jadi setiap tabot tuh selalu duduk di panggung. Selalu nonton lomba dol, pasti selalu nonton tuh. Yang lain terserah lah, yang penting lomba dol. Kamu dari kecil udah Iya, terdoktrin memang oleh suka. ayah ya, Bang? Almarhum ya? Nah, dulu kan juga belum ada yang kompetisi dol yang untuk anak-anak kan. Jadi pengen lah main. Nah, di 2012 itu ternyata ada perdana kompetisi dol untuk anak-anak. 2012. Kebetulan di tahun itu. Jadi itu perdana ngikut di Sanggar Kelurahan sini. Terus ya dari situ awal mula pintu saya main musik. Karena di awal bukan karena punya rasa tanggung jawab budaya atau bukan. Bukan. Karena memang keren ya. Kayaknya seru ya? Seru, asik main. Sampai orang main di panggung tuh ikut main juga kan. Jadi pas dapat peluang wadah tuh langsung gas ikut gitu. Langsung dicoba Terus ya? jalan waktu ya biringan sama abang kan. Kebetulan juga buka sanggar. Oh, ini untuk informasi, Bang Megi sama Bang Dika nih saudara kandung ya, Bang? Ya, suara kan. Tuh.
Terus juga tamat SMA, nerusin studi ke Jawa, Ke dalami dunia seni juga. Itu lucu juga ceritanya itu bang. Awalnya kan mau isi Padang Panjang, udah semangat tuh isi Padang Panjang ambil karawitan kan. Terus abang ini punya teman banyak alumni isi Padang Panjang, sampai diajak ke Padang, kami ke Padang liburan akhir tahun waktu itu. niat karena mau melanjutin Ya, kuliah karena di isi semangat kan Padang. udah Ya? berekspektasi kampusnya bagus ini segala macam. Terus dapat jangan lah katanya alumni situ udah banyak dari Bengkulu gitu kan. Terus juga yang masih kuliah juga orang Bengkulu banyak katanya. Ya kan nggak jadi masalah awalnya kan. Terus ada satu poin yang dia bilang di situ ada jurusan etno katanya. Etno kan? Apa itu? Nah, belum tahu itu padahal hamin berapa bulan mau daftar itu sekitar setengah tahun lah udah mau tamat SMA. Akhirnya pulang dari Padang langsung searching isi Jogja, isi Solo, ternyata yang ada jurusan itu cuma di isi Solo sama isi Jogja. Sempat dimarahin juga karena aku dibilang kan otomatis di Jawa kental gamelan kan. Nah, saya nggak suka dulu gamelan kan main tang tong tang. Ternyata susah aslinya main itu bang. Itu Jiwanya kayak di situ ya, Bang? Iya, tapi karena di Jawa banyak kampus, relasi juga banyak, acara event juga banyak, jadi privilege-nya di situ. Jadi nggak stuck. Hampir tiap bulan tuh pasti ada event. Lebih privilege di Jawa dibanding di Padang. Nggak nyesel-nyesel juga. Tersesat di jalan yang benar. Tapi awalnya milih apa memang dari awal tuh udah niat mau sekolah ke ISI kah? Awalnya tuh Masih belum, mau Bang. melanjutkan keseniannya atau bagaimana tuh, Bang? Kalau zaman sekolah dulu cuman sekedar main ikut tabot kan bergengsi kan. Jadi kayak wah, ini harus ikut tiap tahun kan. Apalagi udah mendekati tabot tuh. Jadi tiap tahun cuma nunggu event tabot. Paling di luar tabot ada lomba-lomba di Tugu atau di Tamu Daya. Nah, tahu kampus isi itu dari teman-teman abang lah. Karena ada yang datang Bang sini, Megi, ya? main sini, terus ada yang ujian di sini juga waktu itu. Jadi mulai wah ada isi terus seni gitu kan. Terus mulai tertarik lah. Nah itu polemik juga mau lanjut ke situ, katanya mau jadi apa seni gitu-gitu tuh biasa tuh bang. Oke, berarti kalau Bang Dika sendiri sudah melanjutkan kuliah ya, Bang? Ya udah. Dan udah ada juga latar belakang pendidikan tentang seni juga ya? Ya alhamdulillah udah selesai di tahun 2024 sudah kemarin. 2024. Dan kalau Bang Megi sendiri ada latar belakang pendidikan seni juga nggak, Bang? Atau memang tergerak dari ayah saja tadi? Warrior. Warrior. Tergerak dari almarhum terus Dari almarhum. otodidak bang. Otodidak ya, Bang? Karena kita harus usaha, ya kita sama-sama manusia ini kan sama-sama makan nasi bang. Masa sesuatu bentuk benda nggak bisa kita pendalaman kan? Iya. Karena kan otak kita itu kan cuman terdoktrin ketidakmauan kan. Tapi kalau terus berusaha, diasah terus pasti bisa bang. Nyatanya emang berpikir jauh kan, oh nggak mungkin. Tapi alhamdulillah bukan hanya gitar sekarang kan, hampir seluruh alat musik Nusantara Bisa. bisa bang. Kalau Bang Megi sendiri nih, alat musik apa aja nih yang mahir dan bisa digunakan? Kita lebih fokus memegang satu bidang itu di perkusi bang, perkusi yang Perkusi. sifatnya pukul. Pukul. Ya, apapun jenis perkusi yang sifatnya pukul, saya lebih mendalami. Lebih mendalami ya. hal itu, Bang. Cuma di luar hal itu kayak gitar dan lain-lain bisa juga. Cuma Bisa lebih mendalami. tapi tidak mendalami. Nah, kalau yang lebih berbentuk nada, berbentuk mayor itu ada yang mendalamin itu tugas saya yang si adik tadi karena dia di bidang pendidikan kan, jadi dia paham patem-patem tanda nada segala macam. Karena kalau otodidak itu sulit membaca tanda nada, chord segala macam kalau nggak melalui dunia pendidikan. Jadi gitu bang. Nah, kalau Bang Dika nih, alat musik apa aja nih yang dikuasai dan bisa digunakan? Kalau memang dari awal main musik memang awalnya perkusi juga bang. Perkusi juga, Bang? Perkusi. Nah mulai main melodis itu dari suling. Dari suling. Dulu sempat bikin suling sendiri dari paralon sama paku lilin tuh panas sih kan. Karena nggak tahu mau beli di mana suling dulu kan. Udah belajar akhirnya beli suling lagi yang baru. Nah, mulai tahun tuh makin penasaran buat main instrumen melodis, mulai main ke bass, ke gitar, terus instrumen lain kayak flute, akhirnya juga sakso. Pokoknya yang berbau melodis itu sebelum saya pegang alatnya saya pelajari dulu teorinya. Belajar dulu teorinya ya, Bang. Dari mana asalnya kayak itu basic. Nantilah dulu alatnya, yang penting tahu dulu barangnya kan gitu.
Dan sampai sekarang akhirnya mahir ya Bang di bidang itu ya? Dibilang mahir, Cukup lah ya. enggak jago juga. Cuman kalau untuk progresi, circular, chord, ya arah-arah chord mayor minor, insya Allah alhamdulillah. Bang Dika ini agak merendah nih di sana. Bang Dika dengan Bang Megi. Masih banyak yang di atas. Iya, dan juga kalau ini kan tadi tentang alat musik dan banyak hal tentang musik juga, musik tradisi juga, perkusi dan juga melodis tadi. Kalau seni pertunjukan nih, kalau saya baca profil Bang Dika ini juga seni pertunjukan juga ya Bang? Ya seni pertunjukan nih cakupannya kan beberapa elemen tadi kan Bang. Ada musik, tari, teater. Teater juga ya? Iya, kebetulan waktu saya studi di kampus ISI itu, saya pelajari semua linear itu, bantu teater, bantu musik tari. Jadi kan fokusnya nggak hanya cuman di musik, nggak etnosentris atau egosentris musik aja musik, nggak. Kita juga berbaur, kolaborasi itu. Karena juga ada pasti kelebihan kekurangan tiap bidang ini karena tetap satu kesatuan. Tapi kalau seni pertunjukan itu kan cukup berbeda nih Bang dengan alat musik dan lain sebagainya nih. Itu termasuk ruangnya, seni pertunjukan panggungnya. Tetap satu Tetap ya. cuman dia lebih luas Tetap lagi. satu kesatuan Dari ya. musik bisa jadi tari, bisa jadi teater, bahkan ini juga bisa masuk ke drama, monolog segala macam. Karena itu kan untuk di sini kan juga masih sebenarnya ada juga, cuman di situ kan lebih apa ya? Secara teori, praktisi itu lebih jelas struktur gitu kan. Jadi enak belajarnya sesama teman kampus, sama dosen, bahkan sama-sama seniman di Jogja itu juga sering kegiatan, sering kegiatan ya, Bang. diskusi gitu. Kalau Bang Megi dan Bang Dika sendiri pernah duet nggak nih tampil kemana gitu? Ada ikut lomba atau festival gitu? Selalu berdua kan Selalu berdua? kalau manggung Bang. Yang belum tuh di luar daerah. Di luar daerah belum? Belum, selalu terpisah. Terpisah. Ya, tapi kalau di daerah selalu bersama. Oh iya itu aneh. Karena waktu setiap dapat main di luar, kadang tiba-tiba dia posisinya di Jogja. Oh. Saya posisinya masih di Bengkulu, waktu mau ke salah satu daerah misalnya main di Malang misalnya kan. Dia di Jogja. Karena sistem luar dari Bengkulu itu kan proses di daerah itu kan membutuhkan sebuah dokumentasi proses perjalanan sebelum situ kan. Sedangkan dia di Jogja gimana nggak hadir di dalam itu kan. Jadi selalu kayak gitu. Selalu berbenturan waktu Iya. Bang. Makanya target sekarang itu gimana untuk panggung luar bisa barengan sama si Ade untuk di luar. Itu yang belum lagi. Semoga ke depannya ya Bang. Iya, selalu kebalik. terpisah, selalu terpisah. Kalau saya yang manggung di luar, Abang Megi di Bengkulu. Iya, selalu terpisah. Pas saya di luar, dia ke Bengkulu. Tapi pengen kan? Pengen. Karena kalau di Bengkulu sendiri udah sering kan? Udah sering. Bosan main dua. Kalau dari ini Bang, dari yang Abang jalani tadi, piagam dan penghargaan yang pernah diraih ada nggak nih Bang? Apa aja nih? Alhamdulillah untuk saat ini berbagai macam Bang. Berbagai macam ya. Kalau dari segi musik, tradisi, itu kita punya. Kalau untuk daerah, kita lebih, untuk yang lebih populer itu kan tabot kan. Tabot. Kalau di luar daerah itu ada festival, kalau untuk di Riau itu namanya Riau Global Music Festival. Jadi tiap daerah mewakili satu. Misalnya untuk Sumatera, Bengkulu ngirim satu, Medan satu. Untuk wilayah Jawa misalnya satu. Jadi kumpul satu tempat. Nah, bedanya festival daerah sama festival luar tuh Bang. Kita bukan hanya sekedar bermain alat musik. Di situ kita ada pertemuan karya Antar seniman gitu antar ya. komposer. Jadi ada bedah karya ini kita dari mana segala macam. Nanti ada penanya, kita menjawab. Terus kita mempromosikan pariwisata kita mempromosikan gimana perkembangan anak generasi kita. Jadi kita tidak hanya terfokuskan sama panggung. Panggung tuh di luar tuh hiburan, hanya untuk hiburan. Jadi selama 7 hari itu ada rentetannya. Hari pertama kita diajak ke, misalnya kita ke museum. Kita dikenali berbagai bentuk perjalanan alat musik tuh, dari mana sampai ke Indonesia. Sejarah filosofinya ya Bang. Terus di hari 2 kita diajak ke tempat pariwisata, misalnya di mana pariwisatanya, gimana bentuk terjadi, misalnya
sebuah candi kan, gimana perjalanannya. Ketiga kita datang diundang misalnya ke salah satu studio. Misalnya kalau di Riau tuh termasuk juga ada studio RRI kan, kami duduk sesama komposer itu berbincang karya juga. Nah hari terakhir itu kita sesama luar daerah sama daerah tuh berbagi link. Jadi kita bukan hanya skak di situ aja. Jadi kita berbagi link. Misalnya di Jawa ada event, dia berbagi. Gimana sih cara kita main di event itu? Apa sih yang kita dapatkan, jadi berbagi. Berarti dari tiap event yang udah dijalani, komunikasi terhadap rekan-rekan seniman Iya. lainnya di luar daerah terus terjaga ya, Terus, Bang? terus. Jadi perbanyak jejaringan. Jadi kita enggak terlalu terpengaruh atau terfokuskan ke daerah. Karena daerah itu kan kita terbatas selalu dengan APBD kan Bang. Dengan APBD anggaran yang ya, Bang? ini. Dari pemerintah ya, Bang? Ya, festival yang enggak begitu banyak kan. Kalau Bang Dika sendiri nih, Bang? Alhamdulillah ada beberapa juga. Dan juga saya dari SMA tuh selain ngikut sanggar juga ngikut ekskul di SMA dulu SMA 6, ekskul tari, Ekskul tapi tari main ya? musiknya, Tapi main ikut musik. lomba, alhamdulillah dapat beberapa. Nah selain itu juga saya ngeband, jadi Ngeband juga. bukan Jadi bukan musik tradisional Iya. aja, tapi yang modern juga jangan nih, Bang? cuman tahu tradisi ya, kita juga perlu belajar modern. Dengan cara itu ikut terjun, teman-teman ngajak ngeband, bikin band ya, ayo kan. Main band, terus alhamdulillah beberapa lomba juga dapat gitu antar sekolah. Di Jogja juga tergabung komunitas, nggak cuma satu, ada grup musik, ada komunitas mahasiswa. Jadi di situ juga banyak dapat piagam-piagam di luar daerah. Gitu Bang. Banyak juga ya, Bang? Dan Lumayan juga kalau musik tradisi dengan musik-musik modern sendiri, pernah nggak Bang berkolaborasi nih, Bang? Lebih Dalam banyak proses- itu Bang. Lebih banyak itu malah ya? Karena kan lebih apa ya? Sebenarnya generasi muda tuh udah tahu musik tradisi. Sebagian besar juga pelaku. Tapi masih ada beberapa kalangan tuh yang mereka benar-benar nggak tahu ini tuh apa gitu. Terkadang juga kesan di sebagian orang juga terkesan kayak jadul ini musik ini Nah, nggak keren nih. Itu Kadang ada klise banget itu kata-kata itu. Karena mereka ya basic itu karena pertama nggak tahu. nggak tahu. Ini apa gitu. Karena juga mereka udah konsumtif musik luar juga kan. Nah justru di luar itu yang berbau tradisi itu kan unik. Orang mencari keunikan. Kalau pop kan udah ada ya genre-genrenya lah, udah umum lah. Genre pop, punk, reggae segala macam, indie sekarang udah hipdut. Nah kalau musik etnis dan tradisi ini kan kadang kami juga kolaborasi sama Kalimantan, sama Jawa, di kampus juga, di luar. Justru event-event budaya tuh banyak membutuhkan hal yang gitu. Musik tradisi itu dikembangkan dengan era kini. Iya, jangan Mudah hanya stuck balik Yes. lagi ke zaman dulu lagi. Ya, memang tetap ada pakem-pakem, cuman kita wajib minimal kita tahu lah dasarnya apa sih musik tradisi ini, esensinya apa. Bisa kita kembangkan. Jangan belum mulai dari esensi kita udah naik loncat ke atas. Ditanya nanti ini dasarnya apa, esensinya apa. Nah, Nggak tahu juga. pusing kan. Ini nggak langsung loncat ngembangin ini karya kontemporer, enggak. Kita belajar dari bawah dulu, dari akar. Dan juga kalau Bang Megi dan Bang Dika nih, kalau pertama kali terjun ke sini kan, itu tadi dari orang tua dan ya, guyur pelan-pelan naik ke atas sampai sekarang lumayan mahir kan. Dan kalau melihat, kalau dengan tren zaman sekarang nih, gimana nih Bang? Kalau dari Bang Megi sendiri nih, dimana sekarang banyak orang udah sukanya lagu pop, musik pop, ataupun K-pop sekarang, ataupun lagu-lagu barat dan lain sebagainya. Kalau dari sudut pandang saya Bang, yang tertarik dengan dunia itu hanya terlihat di media aja. Tapi di lapangan ternyata jauh berbeda. Ternyata masih banyak juga orang yang Ya, suka. Coba Bang perhatiin untuk kita di Bengkulu ya. Berapa banyak lomba festival band, berapa banyak lomba festival tradisi. Tradisi. Ya, di situ peminatnya, dari situ kita. Nah, kendala untuk zaman Gen Z sekarang, Bang. Anak-anak tuh minatnya semangat, Bang. Semangat. Cuman yang jadi permasalahan itu di orang tua, Bang. Oh, orang tuanya tidak mengizinkan Orang atau kurang tua ini memfasilitasi seperti kalau itu. anak-anaknya nongkrong kemana-mana, nggak ditanya, Bang. Tapi kalau lagi latihan, itu selalu ditanya. Itu, jadi anak-anak zaman sekarang itu terkendalanya di situ. Kemauannya ada,
Jadi yang dibilang sebut anak-anak nggak mau ke musik tradisi karena kuno itu kuno itu karena dia tuh dibawa dengan floor tradisi. Floor tradisi itu gaya cara gimana bentuk misalnya di festival Tabut tuh orang tradisi main di malam penjara misalnya cuma 3 pukulan. Nah itu yang buat tradisi. Tapi kalau pengkarya mengembangkan musik tradisi ini dicampur dengan berbagai alat musik lain, menjadikan sebuah dinamika disco atau pop, itu kan menjadi sesuatu yang bukan musik tradisi lagi. Nah kendala itu cuma di orang tua bang. Di orang tua Ya biasanya. beda seperti yang tahun sebelumnya tuh, orang tua support, dukung. Karena dia tahu, oh anak-anak kalian menghindari hal-hal yang negatif. Nah kalau sekarang enggak, kalau ketika anak-anak nongkrong nggak ditanya. Tapi ketika Giliran latihan ditanya, itu kebalikannya tuh bang. Oh, berarti edukasinya bukan sekedar hanya ke anak-anaknya saja, tetapi juga harus ke orang tuanya. Orang tua. Oke. Baik, itu tadi sudah cukup banyak kita ngobrol. Nanti akan kita lanjut lagi setelah jeda yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar RRI Perempat Bengkulu dan pemirsa RRI Net Bengkulu dimanapun berada, kita lanjutkan obrolan yang sempat terjeda oleh iklan tadi. Jadi kita sudah ngobrol banyak tentang awal mula Bang Megi dan Bang Dika. Awalnya jatuh cinta dan terjun di bidang musik ini, khususnya di musik tradisi. Dan Bang Dika dan Bang Megi nih, kalau dari karya sendiri, sudah ada belum karya yang Abang ciptakan sampai saat ini? Untuk berbicara karya, alhamdulillah sudah beberapa karya yang dihasilkan. Jadi karya-karya itu tercipta, kita melihat dulu audiens yang pendengarnya. Jadi karya itu ada karya yang berbentuk floor tradisi, ada karya yang sifatnya untuk ke praktisi pembedahan materi. Ada juga karya yang bersifatnya kolaborasi. Yang mana bukan hanya menggunakan alat tradisi daerah, tapi dikolaborasikan dengan alat musik luar lainnya, terus menjadikan sebuah modern. Jadi biar penikmat bisa memilih karya mana yang akan dimainkan. Kita juga melihat panggung, jangan sampai kita salah masuk kamar. Jadi misalnya kalau panggung dia ingin tradisi, kita ya tampilkan karya yang sifatnya tradisi. Jangan kita panggungnya tradisi, kita main karya yang sifatnya modern. Itu kan sifat yang terlalu memaksa, kesannya terlalu memperkosa kemauan, akhirnya itu yang menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi kita pahami dulu karya itu tercipta ke panggung apa. Oke, berarti bukan hanya mengutamakan idealisme dari karya itu sendiri, tapi juga harus melihat pasarnya ya Bang, di mana karya itu akan ditempatkan nantinya ya. Kalau Bang Dika sendiri nih Bang, udah ada belum karya atau apa saja karya yang telah Karya-karya yang diciptakan memang dari awal terjun ke musik tuh belum bikin karya Bang, sebagai bikin player. karya. Selama berapa tahun dari kecil itu. Nah, mulai berani punya dan bikin karya itu mulai setelah mau masuk kuliah itu mulai ada kayak rasa sampai kapan mau jadi pemusik terus. Sampai kapan mau jadi ekor gitu kan. Kapan mau belajar, di situ mulai berani. Belajar memang awal-awal belajar bikin karya tuh amburat dulu, nggak tahu karya apa lah ini, asal kasih judul masuk aja, yang penting asik. Cuma semenjak belajar lagi
Jawa kan, ternyata karya tuh nggak semata-mata langsung jadi tiba-tiba dapat ide melodi gini, enggak. Kita dulu betul seperti yang bilang abang tadi, mau panggung kamarnya gimana, mau entertain mau apa, yang penting tuh karyanya dulu kan. Karyanya Karya dulu. kita nih basicnya di mana, pijaannya apa, akarnya apa, kita harus tahu esensinya. Mau dikembangkan kontemporer segala macam gak apa-apa, tergantung kamar. Nah itulah perlunya riset. Riset juga nggak harus yang sampai nerbitin buku segala macam, nggak. Kita juga sekarang udah canggih pun, udah ada AI juga kan, kita perlu cari basicnya ini apa sih, tradisinya apa, kita punya bekal sebelum itu. Baru kalau formula saya pribadi itu kalau mau nggarap, misal saya mau nggarap soal yang di sini seperti tabot, mau ngangkat soal menjara kan. Kalau belum misalnya udah mau tabot, berarti kita nggak bisa lihat menjaranya dulu kan. Ingat yang tahun Iya. kemarin atau bayangin aja suasana menjara tuh gimana gitu. Atmosfernya apa gitu, apa yang kita rasakan. Itu nanti bisa jadi bahan untuk dieksplor ke musik. Materinya di situ. Apa sih ciri khas di menjara? Nggak harus bunyinya kok. Dari esensi makna misalnya silaturahmi. Silaturahmi menjara kan saling datang kan. Gimana silaturahmi ini bisa jadi musik gitu? Apa metode kita ya, kayak berarti contoh kecilnya dari materi musiknya bisa tanya jawab. Saling bersautan itu kan seperti interaksi. Nah, gitu contoh kecilnya. Kalau untuk ranah-ranah, karena kemarin banyak terkontaminasi kampus. Jadi kalau karya kampus tuh beda sama karya yang di luar. Luar, ya. Kalau di kampus tuh harus jelas struktur dari awal sampai habis banget. Harus jelas, mau 1 jam tuh enggak apa-apa tuh karya. Karena memang harus panjang lebar jelas, nggak panjang. boleh lewat miss segala macam. Tapi sejak pulang agak nurun ego, kayaknya nggak bisa bawa idealis gitu bang. Bisa kalau untuk ruang karya pribadi, targetnya bukan yang kompetisi di Bengkulu atau apa, mungkin untuk open call di luar atau untuk kurasi atau untuk pelajaran di luar, diskusi workshop gitu bisa. Oke, dan juga kalau karya dari musik tradisi itu sendiri ada hak patennya juga nggak, Bang? Nah itu hak paten tuh ini lumayan ini. Karena kalau kayak lagu pop, lagu dangdut itu kan udah ada hak paten Iya. si pembuat lagunya. Kalau hak paten kan baru berapa waktu ini kan bang, maksudnya lagi hype dan panasnya karena klaim-klaim hak cipta. Iya, betul. Nah, memang di musik tradisi banyak temui belum ada kalau kayak hak paten. Ada beberapa itu komposer-komposer besar tuh udah mulai mengangkat isu itu untuk dipatenkan. Cuman untuk yang kita yang baru bergerak, baru berkembang tuh masih dibilang mungkin masih banyak belum ngerti strukturnya, administrasinya, dan ya balik lagi ke karyanya tadi. Karyanya tadi. Kalau karyanya nggak jelas gimana mau hak cipta? Tapi penting nggak tuh, Bang Megi, hak paten dari karya musik tradisi sendiri? Kalau untuk di tradisi belum begitu penting, Bang. Belum begitu penting ya, Bang? Tapi kalau untuk pengeksploran karya itu penting, karena pengeksploran karya kita menciptakan sesuatu yang baru kan. Kita menciptakan sebuah tanda nada, kita menciptakan sebuah pukulan baru. Itu gimana kalau kita tidak patenkan, itu bisa diambil sama pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena sebuah instrumen itu kita menciptakannya itu tidak cukup sehari, 2 hari, 3 hari, Bang. Butuh bisa setahun itu. Saking rumitnya ya, Iya, saking rumit. Karena kita menciptakan sesuatu itu harus dijaga, jangan sampai ada kesamaan. Terus jangan sampai ada keasalan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dan juga kalau misal kayak karya dari musik tradisi sendiri belum ada hak paten ya, misalkan dipakai oleh sanggar lain misalnya atau dari daerah lain, apakah itu jadi masalah nggak, Bang? Nggak masalah. Nggak masalah ya, Bang? Karena itu tadi nggak ada wewenang tadi. Nggak ada Maksudnya wewenang nggak ya? bisa dipatenkan juga, mau marah. Justru kalau saya sih lebih ngambil positifnya, artinya bagus dipakai, berarti berkembang gitu kan. Bisa Dibalik aja lebih pemikiran. dikenal oleh banyak orang Iya, juga ya? kalau orang mikir, oh plagiat nih ngambil, gue pakai aja, berarti bagus, berarti contoh, berarti kan berhasil Iya. gitu. Mungkin ada sebagian orang mungkin ya, Bang. Ya. Mungkin dia udah untuk membuat suatu karya ini kan nggak segampang itu kan, Bang. Mungkin ada ego sedikit yang tersenggol jadi nggak terima kan, Ya, bisa-bisa itu aja kan, Bang. Bisa, bukan bisa lagi, memang. Memang udah ada utuh ya nanti. Ya, tapi ya gimana? Jadi kalau untuk nyinggung soal karya yang diciptakan ya bang, yang saya lihat ini, saya pantau dan saya amati di sekitar untuk sekarang tuh,
teman-teman tuh masih banyak yang berkecimpung di dunia tradisi ini masih mengkotak-kotak. Masih kota-kota. Maksudnya mengkotak-kotak, dia cuman tradisi aja lah, kita garap yang tradisi gini-gini. Oh, ya nggak apa-apa, maksudnya nggak salah memang. Cuman kalau saya sendiri kan, karena saya belajar di luar itu juga, band kita juga belajar mau Kalimantan, mau musik Batak, belajar karena bukan berarti kita mau comot-comot bahan di situ, bukan, kita tuh referensi dari musik Batak tuh sukatnya 3/4, pola-polanya bisa kita referensikan, bukan diambil kita. Oh ternyata abis ini lagunya kesini. Oh ternyata struktur musik tuh gitu kan. Beda lagi kalau lagu, kalau karya kan gitu. Jadi dengan belajar di luar musik tradisi itu memperkaya Diri juga ya. ini Pengetahuan kreativitas kita juga. Apalagi di Kalimantan tuh, wah itu kaya banget musik. Speed segala macam tuh lengkap. Jadi kayak referensi dan juga apa ya, tolak ukur karya kita di sini sama mereka tuh apa kelebihan kekurangan, keunikannya apa gitu, di combine gimana, itu juga yang saya lakukan sama teman-teman di situ. Iya. Ini kalau ngomong-ngomong tentang tolak ukur nih Bang, kalau dari karya sendiri Bang, tolak ukur berhasilnya itu seperti apa? Apakah dari respon masyarakat atau halayak banyak yang sudah mulai ngeh nih dengan karya itu sendiri? Kalau dari Bang Megi sendiri gimana nih? Tolak ukur berhasil suatu karya musik tradisi? Kalau dibilang tolak ukur berhasil, rasanya belum Bang, karena kita menciptakan karya itu pasti belum ada kepuasan. Pasti ada kurang. Kalau dia merasa puas, berarti dia udah pensiun dalam menciptakan sebuah karya. Kenapa? Kita sesuatu karya itu pasti belum pernah jadi, bakal ada evaluasi. Karena menciptakan sebuah karya, kemasan, bukan hanya kita butuh tepuk tangan satu hari aja. Misalnya kita main di panggung si A, penonton banyak tuh yang suka tepuk tangan. Tapi ketika kita bawa sesuatu yang sama di panggung yang berbeda, tapi penontonnya juga sama, pasti tepuk tangannya berkurang karena dia udah menonton karya itu kan. Sudah pernah. Iya, jadi kita tidak ada batasan untuk kepuasan. Pasti kita selalu evaluasi. Karena kita tidak tahu penonton sukanya genrenya seperti apa. Penonton yang tadi pasti besok berbeda, nggak ada yang sama. Begitu juga kan musik zaman sekarang kan lebih ngarah ke timur kan, yang lebih hit kan. Nah kita gimana mempertahankan genre-genre tradisi ini tetap hadir bersaing di arah-arah musik dunia global sekarang kan. Alhamdulillah masih bisa dipertahankan itu. Karena musik tradisi tidak bisa dikalahkan dengan AI. Dengan AI. Musik-musik teknologi. Itu teknologi itu kan dengan tradisi-tradisi ini kalau kita memainkan, mendengarkan itu langsung di dalam hati tersentuh di dalam jiwa. Tapi kalau AI itu kan teknologi. Jadi kita menonton itu hanya sekedar menonton joget. Kita pulang nggak menyimpan nggak menyimpan kesan yang begitu berarti gitu. Dan juga ngomongin tentang AI nih, yang seperti Abang sebut tadi, software seperti AI dan juga alat digital editing lainnya nih, itu menjadi apa ya, alat untuk membantu ataukah itu suatu tantangan lagi nih buat abang-abang sekalian nih? Itu pedang bermata dua itu Bang. Bisa membantu, bisa juga membantu, bisa menghancurkan, tuh membangun dan menghancurkan. Kalau kita sebagai, apalagi saya kan anak muda kan, lebih banyak mikir, overthinking segala macam kan. Justru itu jadi apa ya, jembatan harusnya kan. Harus jadi jembatan. Kayak bergelut di dunia musik pasti perlu audio digital. Dari software, recording, kita bantu mixing mastering segitu. Kita manfaatkan dengan baik, bukan yang kita bunyikan satu bikin dari karya Suno gitu kan. Dari Suno tuh 2 menit jadi itu kan. Itu nggak bisa. Karena juga apa ya, kalau dibiasakan habit kayak gitu juga, itu jauh tuh timpangnya nanti. Kalau masalah pro kontra itu udah jelas, tapi pasti, efek jangka panjangnya yang nanti yang generasi-generasi alpha nih, dunia AI ini sulit. Yang memang musik tradisi ini apa ya? Walaupun juga band juga meriah, itu kan soulnya beda, jiwa beda, soulnya beda rasanya. Band pun kalau dibikin sama direkod AI, band live dengan AI itu susah bedainnya sekarang Bang. Tapi kalau instrumen ini jelas jauh, selisihnya jauh. Udah pernah nyoba, udah pernah eksperimen segala macam, ngabisin waktu udah. Karena memang
soalnya rasa main itu beda memang. Memang kalau kita mainkan sendiri dari jiwa kita itu Iya, beda. rasanya bakal, yang nonton juga pasti nangkapnya bakal beda nih kan Bang. Iya. Dan juga ngomong-ngomong tadi tentang alat musik nih, di depan kita nih ada alat musik dol juga nih. Iya, alat musik dol. Ini dol kan Bang, betul kan? Betul. Nggak salah. Nggak salah. Bang Megi boleh tunjukin sedikit nggak nih skill atau apa nih musik dari dol ini sendiri? iya, boleh. Bang Megi atau Bang Dika boleh nih. Megi. Atau bisa kolaborasi nih, dari satu dol bisa kolaborasi. Jadi sebelum memainkan alat musik ini kan namanya alat musik dol. Kelebihan dari alat musik dol ini nggak ada udara bawah. Lubang resonansinya. Jadi satu-satunya alat perkusi dunia yang tidak memiliki rongga udara bagian bawah. Bagian bawah. Jadi kemenangan kita memiliki dol itu lebihnya itu. Jadi hasil bunyi yang dikeluarkan itu emang memiliki rasa yang buat seluruh tubuh kita itu secara tidak langsung itu menimbulkan rasa merinding dari itu, Bang. Merinding. Ya, jadi ciri khas alat tradisi dengan alat modern itu serat-serat alami dari alam itu terasa seperti kulit, getaran bongkolnya, getaran kita misal kalau kita main di lantai itu bumi, jadi terasa ketimbang alat musik modern yang menggunakan jack didukung oleh audio suara. Itu kan udah teknologi. Nah, bedanya cuma itu. Jadi dol ini memiliki yang pemahaman generasi senior atau muda, dia paham dengan yang namanya ada 3 pukulan di dol, itu wajib dia tahu. Apa aja tuh Bang? Nah. Boleh sekalian kasih contohnya nggak nih Bang? Jadi di 3 pukulan itu ada tamatam, swena, dan sweri. Sweri. Ya, untuk tamatamnya dia kayak gini. Nah, itu yang melambangkan hati kegembiraan. Jadi Artinya kita hati riang. kegembiraan, ya, Ya, jadi kalau suasana lagi riang kita mainkan itu. Jadi happy kita bawaannya. Terus yang kedua ada swena. Nah, itu mengartikan kesedihan. Jadi dengan pola ini kita merasa misalnya lagi galau, lagi sedih, itu dihadirkan di dalam swena, artinya berduka. Berduka. Ya, nah untuk yang ketiga ini lebih berbeda dari kedua itu. Dia memiliki ketukan yang tidak sama dengan kedua. Jadi, nah itu yang mengartikan sebuah semangat, Sebuah motivasi. Jadi dia khusus yang pola ketiga itu dipukul kuat. Jadi misalnya dia pengen, saya dapat lamaran kerja, pengen berangkat nih, semangat tuh kan, itu dipukul dengan sekuat mungkin. Jadi perjalanan. Jadi perjalanan, jadi kita memikir nih berangkat, nyampe enggak. Kalau kita enggak semangat, pasti kita berpikir, nggak nyampe. Jadi kita harus berpikir positif, harus semangat, makanya itu pukulannya yang swear itu artinya semangat. Semangat ya. Ya, Bang? jadi dipukul sekuat mungkin. Kalau di dalam festival tabut itu namanya bruji. Bruji itu mukulnya siapa yang bisa memecahkan. Memecahkan apa nih maksudnya Bang? Memecahkan Kulit. dol. Sampai memecahkan kulit? Iya. Di dalam penjara itu dijadikan sebuah sayembara. Jadi pukulan bruji itu siapa yang memecahkan dia yang terhebat. Tapi harus pakai ini Ya, apa, harus apa namanya pemukul. Bang? Pemukul Ini dol ini namanya Bang? penokok. 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 Harus Jadi pakai harus penokok ini tuh. ya. Tidak boleh pakai pisau, tidak Nggak boleh. boleh. Jadi yang ketiga itu waktu dijadikan sayembara itu dia berbeda-beda unik cara mainnya, tapi pukulannya sama, bunyi pukulannya sama. Ada yang kayak gini dia kan sampai pecah, dia kayak gini. Oh. Jadi ada gini, sampai pecah. Ada juga yang kayak gini. Nah, jadi hampir sama, gedung hampir sama. Yang penting kulit itu harus pecah. Jadi gitu, keunikan 3 itu. Itu tadi 3 teknik dasar yang wajib ya Bang? Yang wajib. Dasar. Nah, Cuman- tinggal kita lagi yang muda-muda atau yang penggarap mengembangkan. Mengembangkan lagi ya Bang? Ketiga itu, misalnya tamatam. Tamatam itu kan cara mainnya gini, gimana bunyinya tetap sama, tapi cara tangan tuh berbeda. Contohnya kayak gini, misalnya tamatam itu kayak gini kan. Kita kembangkan gimana cara main berbeda tapi bunyinya sama. Jadi gini. Nah, jadi
jadi dia sama tapi kayak gitu. Biar jadi lebih Ya, hidup juga ya bang, lebih sesuai hidup dengan lagi. pertunjukan atau apa yang akan dihasilkan nantinya. Jadi gitu, tinggal kita penggarap memikirkan ide kreatifnya gimana biar 3 pukulan itu tetap ada, kita tidak hilangkan, kita tidak rusak, tapi kita luaskan. Gitu. Oke. Berarti ini juga selain dol ini juga seperti kata bang tadi harus di proses kreatif. Kalau kolaborasinya sendiri bang, alat musik ini biasanya dikolaborasikan dengan apa aja? Apakah dengan tarian juga kah? Ataukah ini khusus dol, penampilan dol aja? Atau seperti apa bang? Biasa dalam suatu pertunjukan apa aja? Nah, untuk dol ini banyak kegunaannya, Bang. Dia kan sifatnya kan lebih ke low. Lebih Low, ke ya? low kan. Bisa digunakan iringan tari. Iringan tari itu kan membutuhkan hitungan yang pakem-pakem di mana tari itu merubah gerak terus membantu arahnya melodis. Jadi dol ini kalau di dalam tari itu seperti kalau di band itu bassnya, gitar Bassnya, bassnya. Jadi itu yang menentukan untuk Meritem. membantu ritme berjalan. Nah, jadi dan juga dikolaborasikan dengan misalnya kita kan mayoritas Melayu, ada musik Melayu kan. Melayu itu kan dominannya kalau floor modern itu kesannya kan nggak terlalu enak didengarkan. Jadi dol ini dibantu sebagai pelengkap layer di Melayu, di tari dan di musik kolaborasi modern. Dol ini sebagai pendukung Ya. untuk menghidupkan marwah musik itu menjadi lebih luas, lebih lengkap, lebih komplit. Tapi kita jangan penggarap ini selalu menonjolkan egonya dalam mentransferkan ke dol. Contoh, dia kolaborasi dengan musik modern. Tapi dia memainkan dol itu 8 orang. 8 orang memukul pas modern cuman berempat. Pasti tenggelam bunyi yang modern kan karena kekuatan bunyi dol itu kan. Jadi kebanyakan poster tuh cara membagi ruang saling berkolaborasi itu yang sulit menurunkan ego. Jadi misalnya kita berkolaborasi dengan modern. Nah, kita jangan samakan pukulannya dengan modern. Kita sedikit turunkan ego, jangan terlalu rapat bermain musiknya. Oke. Tuh. Baik, ini tadi Bang Megi juga udah nunjukkan kurang lebih cara memukul dol pakai penokok ini. Kalau dol ini harus pakai penokok ya bang? Nggak boleh pakai yang lain ya bang? Boleh pakai tangan, tapi di Boleh pakai dalam tangan. suguhan karya. Dalam suguhan karya? Ya, tapi kalau dalam prosesi Iko wajib menggunakan stick. Wajib pakai stick ya bang. Dan juga kalau Bang Dika sendiri, abang juga mahir pastinya bang di bidang ini. Karena dari awal tadi, dari sanggar dari kecil juga kan bang. Justru di awal perdana main di Sanggar tuh termasuk orang yang lambat nangkap, maksudnya lambat belajar. Lambat belajar. Jadi nggak main dol, main yang bawah dulu, main Bawah. kecil. Kayak tasa gitu. Iya, yang ala-ala instrumen kecil, nggak langsung megang dol. Kalau untuk apa yang tadi dibahas barusan masalah kolaborasi dol ini dengan instrumen lain, sejauh yang sudah saya lihat juga alami juga, dol ini salah satu instrumen yang bisa dikombin dengan apa aja. Dengan apa aja? Mau di DJ mau apa, maksudnya nggak ada terbatas. Karena DJ pun bisa, Bang? Bisa DJ. Pernah acara kampus tuh dipinjem teman kan, meri-meria yang DJ dah. Kalau perkusi ini kan sifatnya organik kan, organik, perkusif, dinamik, rampak. Jadi nggak ada apa ya, sesuatu yang sulit untuk negosiasi bunyi antar instrumen itu tadi. Kayak misalnya mau dipadu dengan sape Kalimantan bisa sebagai layer, mau sama gamelan pun udah pernah dikolaborasi. Mau jadi set drum custom udah pernah dilakuin juga bisa. Jadi memang penggunaannya tuh universal. Cuma balik lagi ke etika penggunaan juga nggak sembarangan kan. Yang penting nggak kurang ajar lah bahasa apanya. Kalau di luar kan, kalau di sini kan atraksi karena memang di sini kan. Kalau di luar ya sewajarnya aja, karena juga di luar seperti gamelan kan sopannya minta ampun tuh penggunaannya. Jadi kita juga bawa dol ini di luar tuh bawa marwahnya juga kan, nggak asal sol main banting main apa. Betul. Cuman kalau untuk kolaborasi salah satu instrumen yang
bisa kemana aja. Bisa masuk kemana ranah. aja ya bang. Oke. Dan juga kalau menurut abang-abang nih karya tradisi ini apa nih? Apa sekedar dibuat dengan benar-benar punya identitas kuat gitu? Apakah hanya yang penting buat-buat aja nih? Atau seperti kata abang tadi, apakah soulnya ini harus betul-betul kita dalami dulu baru kita buat sebuah karya seperti itu? Jadi dalam pembuatan karya kalau untuk saya pribadi bang, kita awalnya dari ide dulu bang. Dari ide dulu ya bang? Ide dari mana, terus mencoba masuk untuk meriset. Ide udah dapat nih, kita riset dulu nih. Kalau nggak jauh jaraknya, saya temui para narasumber menanyakan tentang dari ide itu, cerita-ceritanya dari mana, terus ide udah dapat tuh. Ketika ide udah dapat, kita membentuk dulu ke materi. Materi apa yang kita angkat. Nah, sudah materi, sebelum digarap, saya ngobrolkan dulu tuh ke player lain. Biar player lain apa yang dimaini paham latar belakangnya. Jadi bukan hanya penggarap aja yang mengetahui arah dari karya itu. Jadi ketika player lain memahami arah dari karya itu, jadi rasa dia memainkan tuh dapat. Dapat ya bang? Ya, jiwanya dapat. Kalau dia tidak tahu arah dari karya itu, ceritanya dari mana karya itu, misalnya saya nggarap cerita tentang sedih, tiba-tiba dia main riang, kan karena dia nggak tahu ya? kan nggak masuk kan. Jadi saya ceritakan dulu. Ketika sudah saya ceritakan, sanggup nggak main karya yang arahnya ke sini ke sini. Kalau dia bilang sanggup, baru kita proses. Tapi kalau dia bilang nggak sanggup, kita nego lagi bang. Karena kita sebagai komposer nggak boleh egois kan. Nggak boleh guys, harus adil ya. Jadi harus adil. Kita nggak boleh keinginan kita, harus bisa. Kita negosiasi lagi, mengkerucutkan lagi. Nah, tawaran itu udah dapat, baru kita kemas karya itu dari ide, materi, terus cerita dengan player-player lain. Baru kita eksekusi proses latihan. Nah, untuk proses latihan eksekusi kita sedikit berbeda bang dari mungkin dari yang pihak-pihak lain. Saya sebelum eksekusi ke alat, saya buat dulu bagan MP3-nya bang. MP3 dia. Ya, jadi saya buat dulu MP3. Jadi mereka di rumah dengarkan dulu. Jadi ketika eksekusi ke alat, nggak lagi kita beritahu kayak gini. Jadi dia udah dapat bahan. Udah dapat bahan. Ya, udah dapat bahan. Jadi nggak membuang waktu yang lama. Terus cepat terselesaikan. Terus dia juga membiasakan diri untuk bertanggung jawab. Ketika dikasih bahan di rumah, jadi besok dia latihan tuh datang kan. Kalau dia tidak memahami, berarti dia tidak tanggung jawab untuk mendengar di rumah. PR-nya tadi. Iya, jadi kayak gitu. Oke. Dan itu tadi dari Bang Megi dan Bang Gika udah banyak cerita juga Bang dari awal tadi. Dan kalau ini Bang, karena kita udah di penghujung acara, ada apa nih harapan dari Bang Dika dan juga Bang Megi terhadap musik tradisional khususnya di Bengkulu ya untuk kedepannya Bang? Dan juga pesan nih untuk teman-teman Gen Z kita yang saat ini terhadap musik tradisi itu sendiri. Mungkin dari Bang Dika, Bang. Harapan sama pesan. Iya. Wah, ini agak sedikit terharu gitu ya. Kalau harapan tuh pasti banyak bang, harapan. Pertama, harapan buat musik tradisi itu ya pasti untuk bersaing ke global itu udah jelas. Tapi problemnya di tengah tuh lah. Bagaimana cara kita ngemasnya tadi kan. Nah sebelum kita ngemas nih kita harus kuat dulu di basic. Kebanyakan basic juga masih goyang ini segala macam. Jadi itu salah satu PR juga buat teman-teman juga, apalagi yang Gen Z sekalangan kami kan. Juga harapan selain apa ya, ruang sih itu penting bang, ruang untuk generasi muda. Ya seperti kegiatan ini juga salah satu ruang buat anak muda untuk dengar, walaupun berbagai umur kan pasti nyampe juga ke anak muda. Ruang ya bisa itu ruang diskusi, ruang pertunjukan, ruang kolaboratif, bahkan sekedar ruang kopi aja untuk ngobrol soal ini juga butuh itu ya, sangat butuh. Salah satu apa ya, langkah kecil lah kan, semua dari langkah kecil dulu baru langkah besar. Gimana kita mau bikin sesuatu yang besar kalau kecil aja nggak ada yang ngumpul, susah kan. Maksudnya cuma satu dua orang.
Nah, yang kalau untuk saran ya, saran untuk gen-gen Z tuh, karena kami banyak scroll-scroll nih tadi, Iya. Karena zaman sekarang udah scroll terus. lebih ke arsip digital masih kurang. Arsip digital masih kurang. Itu juga harapan tadi, arsip digital untuk musik tradisi ini masih kalah sama yang pop. Pop indie bahkan lagu-lagu hipdut yang modal kuali untuk direkam tuh kan, yang proses kreatifnya untuk kuali sama panci aja naik karena dari digital tadi, sosmed. Sarannya itu, gimana caranya musik tradisi ini dalam platform sosial itu menarik, bukan sekedar latihan direkam, enggak. Karena orang-orang tuh konten kreator tuh penting itu perannya sebenarnya, Penting walaupun juga. kebanyakan annoying atau apa tapi berpengaruh juga mereka kan. Perlu kolaborasi sama konten kreator, itu penting. Gimana sih cara kita bikin konten alat atau musik ini biar menarik itu, karena kita kan anak-anak muda nih suka yang instan, nonton reel semenit udah scroll gitu kan. Kebanyakan konten-konten yang sudah ada musik tradisi ini panjang, jadi agak bosan gitu. Nah, Semoga nanti ke depannya menjadi lebih baik ya, Bang. yes. Kalau dari Bang Megi sendiri nih, gimana nih Bang harapan dan juga pesan untuk generasi muda? Kalau untuk saya harapan dan saran, harapan dari awal mengetahui musik sampai sekarang, Bang, ada satu yang belum tercapai sampai sekarang. Harapannya kita sebagai seniman, musisi, komposer atau pelaku untuk di daerah, alangkah baiknya ada apapun lah, benturan-benturan, gesekan segala macam, menciptakan sebuah karya kan nggak ada yang sama, tetap di dalam lingkaran yang sama, tetap menyatu, tidak ada kecemburuan sosial lagi. Siapapun mungkin ya kita kembali ke rezeki kan, baik misalnya si A yang dapat ke panggung itu, si B yang dapat ke panggung itu kita saling support. Iya, Jadi semoga harapannya terhadap hal itu menjadi lebih baik lagi ya, Bang. jadi harapan Kalau untuk itu. Gen Z sendiri, Bang, gimana nih? Nah, untuk Gen Z harapannya boleh scroll nongkrong itu boleh untuk menambah wawasan dunia lapangan kan, untuk menambah jaringan. Tapi alangkah baiknya apa sih yang ada di dalam diri itu jangan takut untuk dikeluarkan. Yang di dalam diri itu yang sifatnya kreatif, walaupun tidak di dunia musik, tapi pasti ada di dunia pertunjukan. Pertunjukan itu kan lengkap tuh, ada bagian tarinya, media centernya, kru panggungnya, tuh segala macam keluari. Jadi jangan merasa takut. Kebanyakan Gen Z sekarang dia punya, Bang, berani tapi takut untuk mengatakan sesuatu itu, karena ya di zaman sekarang kan musim pembulian tadi yang begitu banyak kan, jadi merasa tidak yakin pada dirinya kan, kurang percaya diri, kurang ya, percaya Bang. diri. Terus misalnya ada hambatan di rumah, kurang dukungan atau semacam, jalani aja dulu, pasti sesuatu itu bakal ada yang dicapai. Baik. Itu tadi harapan dan juga pesan dari Bang Megi dan Bang Dika. Nggak terasa obrolan kita sudah panjang nih, udah banyak cerita-cerita Bang Dika dan Bang Megi tadi tentang awal tertariknya dan juga proses kreatif yang dijalani ya Bang, sampai membuahkan sebuah hasil karya yang dapat dibanggakan dan juga sudah banyak penghargaan dan piagam yang didapatkan juga tadi. Terima kasih untuk Bang Megi dan Bang Dika sudah ngobrol panjang dan berbagi cerita. Semoga obrolan ini bisa membuka perspektif baru dan juga agar anak muda atau Gen Z mulai tertarik bahwa musik tradisi ini bukan kaku atau kuno, tapi bisa dikolaborasikan dengan banyak elemen lainnya ya Bang. Baik, saya Kamal pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.